Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak solihah? Semoga kalian hari ini masih dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin. Hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai imbuhan ter, pantun, kata hubung, dan pidato. Yuk kita simak sama-sama anak-anak solihah. Yang pertama adalah imbuhan ter. Imbuhan ter ini diletakkan pada awal kata. Imbuhan ter ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah memiliki arti paling. Contohnya, apabila ada pada kata-kata seperti ini, tertinggi, termudah, terenak. Contoh, sayur asem ini adalah makanan terenak yang pernah aku makan. Makna kata terenak pada kalimat tersebut adalah sayur asam itu adalah yang paling enak. Makna yang kedua memiliki arti perbuatan yang tidak disengaja. Contohnya seperti kata-kata terinjak, terpeleset, terjatuh. Dia terinjak sandal temannya. Mungkin saat dia jalan, temannya tidak sengaja menginjak kakinya. Kemudian makna yang ketiga adalah memiliki arti sudah dilakukan atau sudah selesai. Contohnya pada kata terselesaikan atau terwujud. Misalnya kalimat seperti ini, tugas bahasa Inggris dan bahasa Jawa terselesaikan. Berarti tugas bahasa Inggris dan bahasa Jawa sudah dikerjakan. Yang terakhir itu memiliki arti keadaan yang tiba-tiba. Contoh, kata tersentak dan kata terbangun. Ia terbangun tengah malam, berarti tiba-tiba saja dia terbangun. Itu adalah makna imbuhan ter. Materi selanjutnya adalah pantun. Kalian pasti sering sekali mendengar tentang pantun. Pantun sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah berima silang A, B, A, B. Maksudnya adalah ketika baris pertama itu diakhiri dengan huruf at misalkan, maka baris ketiga juga dengan huruf at. Misalkan baris kedua dengan akhiran huruf nya, maka yang keempat juga harus huruf nya. Berarti baris pertama dan ketiga itu belakangnya sama, baris kedua dan baris keempat belakangnya harus sama. Baris ke-1 dan kedua itu berisi sampiran atau perumpamaannya. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isinya. Contoh, lihat kambing beranak pinak, lihat langit banyak merpati. Kalau mau berkawan banyak, jadilah anak yang berbakti. Kalian perhatikan, di baris pertama dan ketiga itu belakangnya sama bunyinya ak. Baris kedua dan keempat sama bunyinya ti. Ini adalah pantun. Materi yang selanjutnya adalah kata hubung. Di dalam penulisan sebuah kalimat, kita pasti pernah menggunakan kata hubung. Kata hubung juga disebut sebagai konjungsi. Kata hubung yang pertama itu menunjukkan urutan waktu. Biasanya ditandai dengan kata, setelah itu, atau kemudian. Contoh, Damia maju pertama, kemudian disusul Sofia. Kata hubung yang kedua menunjukkan hubungan sebab akibat. Biasanya ditandai oleh kata, oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, dan dengan demikian. Contohnya, Afika tidak membawa buku hari ini. Akibatnya dia menulis di buku tulis. Kata hubung yang ketiga itu menunjukkan pertentangan atau perlawanan. Biasanya ditandai dengan kata namun atau meskipun demikian. Contohnya,
Jena ingin membeli kue tart, namun uang yang ia bawa tidak cukup. Itu adalah jenis-jenis kata hubung. Yang selanjutnya adalah pidato. Kalian pasti pernah mendengar orang berbicara di depan umum. Nah, hal seperti itu namanya pidato. Karena pidato adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Saat kita mau berbicara di depan banyak orang, ada hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Apa itu? Kita harus menyiapkan naskah. Naskah pidato itu yang akan membuat kita berbicara di depan banyak orang sesuai tema. Saat kita berpidato di hadapan orang banyak, kita harus berbusana yang sopan, suaranya tidak boleh pelan, dan tampil percaya diri. Ketika kita ingin membuat teks pidato, kita harus memperhatikan bagian-bagian pidato. Bagian pidato itu ada 3. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Bagian pembuka biasanya diisi dengan salam, puji syukur kepada Tuhan, serta ucapan penghormatan. Bagian isi adalah inti dari yang ingin kalian sampaikan kepada orang-orang. Di bagian penutup, itu biasanya kesimpulan dari isi pidato kalian, kemudian disambung dengan permintaan maaf, harapan, doa-doa, kemudian penutup. Bagaimana cara membuat naskah pidato? Yang pertama kalian lakukan adalah pilih tema terlebih dahulu. Pilih temanya, topiknya mau apa. Baru kemudian menentukan tujuannya. Tujuannya, apakah pidato kalian itu nanti untuk ngasih informasi saja, atau mau mengajak, atau membuat orang melakukan hal-hal sesuai dengan isi pidato kita. Yang ketiga adalah menyusun kerangka pidato. Bikin pembuka, isi, penutup dalam bentuk satu kalimat dulu. Kalau sudah, kita kembangkan kerangka menjadi naskah pidato. Yang tadinya kerangkanya pembuka satu kalimat, kita kembangkan menjadi satu paragraf. Yang tadi isinya cuma satu kalimat saat dikerangka, maka kita saat naskah pidatonya kembangkan menjadi 2 atau 3 paragraf. Penutupnya, kalian kembangkan lagi menjadi satu paragraf. Itu adalah materi tentang pidato. Apa yang harus kalian lakukan hari ini setelah mendengar materi dari Ustadzah? Tentu saja mengerjakan tugas. Tugas yang pertama adalah tentukan makna imbuhan pada kalimat di bawah ini. Yang pertama, Syaimah tersedak minuman. Yang kedua, Alana memiliki jilbab terbaik. Yang ketiga, Sakifa terkena bola. Yang kedua, buatlah 2 pantun. Pantunnya bebas. Yang ketiga, buatlah masing-masing satu kalimat untuk kata hubung yang menandakan urutan waktu satu kalimat, sebab akibat satu kalimat, dan pertentangan satu kalimat. Dan yang terakhir, buat satu contoh naskah pidato dengan tema memilih teman yang bijak. Silahkan kalian kerjakan tugas hari ini di buku tulis. Kalau bingung dengan tugasnya Ustadzah, silahkan kalian tanya ke Umi sama Abi ya, atau ke kakak juga boleh. Demikian materi bahasa Indonesia yang Ustadzah sampaikan hari ini anak-anak solihah. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.